Drew McIntyre gagal buat Cody Rhodes menang kualifikasi. Rhea Ripley dan Io Sky berhasil pertahankan gelarnya. Jade Cargill bertahan dari ganasnya Jordynne Grace. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 14 Februari 2026. SmackDown hari ini dibuka sama Tiffany Stratton. Dia langsung curhat soal kehilangan gelar Women's Championship 3 bulan lalu, padahal dia ngerasa tahun pertamanya sebagai rookie itu bener-bener kayak mimpi. Tiffany bilang, emang bakal ada 5 cewek yang masuk ke Elimination Chamber demi nyari tiket ke WrestleMania. Tapi kalau dia sih masuk ke sana bukan cuma buat berharap, tapi emang buat menang. Pas lagi asik ngomong, Nia Jax datang bareng Les Legend. Nia bilang dia nggak senang lihat muka Tiffany, terus Les nambahin kalau Tiffany minggu lalu itu cuma beruntung doang. Dan bilang kalau dia dan Nia bakal menangin gelar Women's Tag Team hari ini. Nia juga ngancem, ngingetin Tiffany seberapa ngerinya Nia kalau lagi ngamuk. Terus, Rhea Ripley muncul bareng Io Sky. Rhea langsung bilang ke Nia sama Les kalau nggak bakal ada satupun dari mereka yang keluar dari Elimination Chamber bawa tiket WrestleMania. Soalnya Rhea sendiri bakal ada di pertandingan itu dan bentar lagi Io juga bakal nyusul dia. Rhea bilang mereka bakal kerja sama sampai sisa mereka berdua doang di akhir, tapi sebelum itu mereka mau hajar Nia sama Les dulu hari ini. Langsung aja masuk ke pertandingan perebutan gelar WWE Women's Tag Team antara Rhea Ripley dan Io Sky melawan Nia Jax dan Les Legend. Sang juara bertahan langsung tancap gas di awal, tapi Nia Jax pelan-pelan ambil kendali pakai tenaganya. Bahkan sempat kasih Samoan drop ke Io yang hampir aja bikin mereka kalah. Rhea sama Io kerjasama kasih power bomb plus over the moonsault ke Nia, tapi Les nyelamatin pas lagi mau ngepin. Les makin brutal, lempar Io ke tiang ring terus hantamin mukanya ke meja komentator. Rhea yang emosi langsung kasih tendangan keras ke Les sampai akhirnya wasit mutusin buat berhentiin pertandingan. Hasilnya no contest. Suasananya makin kacau, tapi Io datang bantu kasih dropkick ke Nia terus lanjut crossbody sampai jatuh barengan jebol meja. Les gak mau kalah, dia langsung lakuin spear ke Rhea Ripley sampai hancurin barikade. Agak gimana sama hasilnya tapi paham juga sih. Rhea Ripley sama Io Sky tetap kelihatan dominan di awal buat jaga wibawa mereka sebagai juara. Tapi akhirnya Nia Jax sama Les Legend juga yang tetap kelihatan kuat tanpa harus kena pin. Ini bau-baunya bakal jadi tawuran massal banyak cewek nih di WrestleMania nanti, dan aku nggak yakin gelar tag team itu bakal awet di Rio. Oh iya, Tiffany juga kelihatan pede banget tadi, cocok banget buat perkembangan karakternya sekarang. Terus ada Carmelo Hayes yang disamperin sama Matt Cardona sama Apollo Crews. Mereka berdua bilang pengen dapet jatah tanding buat gelar US. Melo bilang tantangannya terbuka tiap SmackDown, tapi nggak buat hari ini. Habis itu Carmelo Hayes masuk ke ring dan bilang kalau selama 48 hari dia jadi juara, dia udah bikin sabuk itu jadi makin bergengsi. Dia ngerasa udah pantas dapat jatah ke WrestleMania dan rencana mau masuk kualifikasi Elimination Chamber minggu depan. Melo juga nambahin kalau dia ngerasa masih punya utang pertandingan sama Ilya Dragunov. Dragunov pun masuk ke ring tapi tiba-tiba dipotong sama Solo Sikoa dan pasukannya MFT. Solo bilang semua urusan perebutan gelar itu mulainya harus dari dia. Terus dia nyindir Dragunov yang udah kalah 2 kali. Dragunov balas sindir soal keluarga Solo yang malah ninggalin dia pas kualifikasi kemarin. Solo marah, dia bilang jangan berani-berani ngomongin keluarganya. Dan ngancam nasib Dragunov bakal berakhir tragis kayak The Wyatt Six. MFT pun langsung nyerang Melo sama Dragunov. Cardona sama Apollo coba bantuin tapi mereka juga kena hajar. Terus Shinsuke Nakamura datang ke ring dan beresin anggota MFT. Akhirnya Nick Aldis keluar dan ngumumin kalau sebagai ganti pertandingan US Championship bakal ada pertandingan tag team 10 orang antara Solo Sikoa dan MFT lawan Carmelo, Shinsuke, Dragunov, Cardona, dan Apollo. Cardona sempat pegang kendali di awal sebelum akhirnya Solo sama MFT ngeroyok dia. Sampai akhirnya Dragunov masuk dan ngerubah suasana pakai serangan pukulan sama lututnya yang keras. Pas ke-10 orang itu masuk ke ring barengan, terjadilah saling hajar. Nakamura keluarin Kinshasa, terus Dragunov daratin torpedo Moscow sama H-Bomb. Solo lempar Dragunov ke tiang ring, terus Melo kasih super kick ke Solo yang dilanjut sama First 48. Pas Melo lagi mau naik, Tamatonga dorong dia sampai jatuh. Solo langsung sambit pakai Samoan Spike. Dragunov sempat balas pakai torpedo ke Solo, tapi Tamatonga langsung hajar Melo pakai cutthroat elbow untuk memenangkan pertandingan.
Pas Solo sama geng MFT-nya lagi ngerayain kemenangan, tiba-tiba lampu mati. The Wyatt Six muncul berdiri di tengah-tengah penonton. Pertandingan yang benar-benar kacau tapi teratur dan ini bagus. Struktur pertandingannya bikin jagoan-jagoan kita kelihatan bersinar, terutama Ilya Dragunov. Aura Solo Squad juga lebih ngeri dan gak terlalu ngandelin nama besar keluarganya lagi sekarang. Tama Tonga yang dapat pin itu menarik banget buat jalan cerita ke depannya. Masukin Matt Cardona sama Apollo Crews juga nambahin variasi di kelas menengah. Di belakang panggung, Kit Wilson lagi bacain puisi buat Nick Aldis, R-Truth sama Damian Priest. Priest full cekikikan sepanjang segmen gara-gara R-Truth balas pakai rima yang nyindir Kit karena kemarin habis diajar sama Obafemi dan bilang kalau Kit gak punya anu. Kit cabut sambil kesel pas Aldis sama Priest lanjut ketawa. Langsung masuk ke pertandingan kualifikasi Elimination Chamber antara Alexa Bliss bareng Charlotte Flair lawan Julia yang bareng Gianna James lawan Zelina Vega. Pertandingan dimulai dengan ketiganya yang saling coba ngepin cepat sebelum suasana makin panas. Julia nangkis gerakan Twisted Bliss pakai lututnya. Zelina sempat kasih code ke Julia, tapi Bliss gagalin pinnya dan lanjut kasih DDT ke Zelina. Julia daratin Northern Lights Bomb, tapi Zelina langsung motong pas lagi mau ngepin. Gianna James tiba-tiba naik ke pinggiring buat narik perhatian Zelina. Julia mau nyerang, tapi Zelina menghindar sampai Julia malah jatuh keluar ring. Bliss manfaatin momen itu dengan ngasih Sister Abigail ke Zelina untuk memenangkan pertandingan dan terkualifikasi untuk Elimination Chamber. Ending yang pinter, Alexa Bliss menang tanpa harus kelihatan dominan, tetap bikin dia kelihatan licik dan pintar cari celah. Sesuai banget sama karakternya. Zelina Vega masih aja jadi bintang yang selalu nyaris menang dan ini jadi pola yang kayaknya harus segera diputus sama WWE. Sama juga kayak Julia, walaupun udah pegang gelar US lagi, karakternya harus lebih dikuatin biar lebih keren. Lanjut ke pertandingan antara Trick Williams melawan Rey Fenix. Trick langsung dominan di awal pakai kekuatannya. Phoenix balas pakai pukulan dan aksi akrobatik yang gila, tapi Trick masih bisa bangun. Phoenix lanjut pakai double storm dari atas ring, tapi tetap gak bisa menangin pertandingan. Pas Phoenix lagi mantul di tali ring, Trick langsung sambit pakai trick shot untuk memenangkan pertandingan. Lagi-lagi kemenangan yang benar-benar bikin nama Trick Williams jadi bintang. Dia kerasa kayak lagi berjuang demi pengakuan, bukan cuma sekedar menang. Kalau WWE benar cara mainnya, dia bisa jadi superstar paling meledak tahun ini. Tapi ini berlaku sebaliknya buat Rey Fenix. Pas Mark Nash lagi mau ngenalin Jade Cargill sama Jordynne Grace buat pertandingan gelar WWE mereka, tiba-tiba Liv Morgan datang bareng Dominic Mysterio sama Raquel Rodriguez. Dominic bilang kalau Liv cuma mau nonton pertandingannya dari dekat karena dia udah nyiapin suasana Valentine pribadi di pinggir ring. Di pertandingannya, kedua pegulat ini saling adu kekuatan dan gak ada yang mau ngalah. Aksi sampai keluar ring di mana Cargill banting Jordynne ke tiang ring sebelum akhirnya Jordynne balas pakai slam sama splash di pinggir ring. Cargill juga sempat melototin Liv di pinggir ring sebelum lanjut tanding lagi. Cargill akhirnya bisa nangkis usaha powerbomb dari Jordynne dengan kasih tendangan pump kick, terus ditutup sama gerakan andalannya Jaded untuk memenangkan pertandingan. Kelar tanding, Jade samperin Liv di pinggir ring dan bilang kalau Liv nantang dia di WrestleMania, hasilnya bakal sama kayak gini. Liv tetap duduk anteng sambil makan coklat dan senyum manis ke arah Jade. Ini kerasa kayak ujian buat Jade Cargill dan dia lulus. Jordynne Grace bawa kredibilitas dan fisik yang kuat yang bikin kemenangan Jade kerasa mahal, bukan cuma sekedar menang gampang. Liv Morgan yang ganggu di pinggiring itu kerjaan karakter yang jenius. Di belakang panggung, Frexium lagi bareng Motor City Machine Guns. Candice LeRae coba semangatin Johnny Gargano yang ngerasa sedih karena kehilangan sahabat sama gelarnya. Candice bilang dia bakal beresin masalah itu. Terus, Solo Sikoa sama MFT nyamperin MCMG dan Frexium. Solo nyuruh mereka ngantri dulu perihal gelar tag team. Terus ada gambar lentera dengan muka Solo ditempel di pintu dan Solo langsung ngerobek gambar itu. Terus, Nick Aldis lagi bareng Obafemi di belakang panggung pas Kit Wilson datang ganggu. Aldis bacain puisi dari bukunya Wilson yang ternyata isinya hinaan buat Oba. Habis dengar puisi itu, Oba langsung nantang Wilson tanding minggu depan. Waktunya main event. Pertandingan kualifikasi Elimination Chamber antara Cody Rhodes melawan Jacob Fatu melawan Sami Zayn. Pertandingan dimulai dengan Jacob yang langsung nyerang Sami terus adu pukul sama Cody. Cody coba kasih Cody cutter di awal tapi digagalin sama Jacob. Sami balik ke ring dan kasih pukulan chop sama splash ke kedua lawannya.
Di detik-detik terakhir, Jacob kasih moonsault ke Sami, tapi tiba-tiba Drew McIntyre datang ganggu dan hajar Jacob pakai Claymore. Drew lempar Jacob ke tiang ring, terus banting dia ke meja komentator sebelum akhirnya di powerbomb tembus meja. Cody coba nyerang Drew di luar ring, tapi Drew bisa nangkis dan banting Cody ke tiang ring. Drew masuk lagi ke ring, kasih Claymore ke Cody, terus naruh badan Sami di atas Cody, tapi Cody masih bisa bangun. Drew nyerang Cody lagi, tapi Sami balas pakai Helluva Kick ke arah Drew. Cody langsung hajar Sami pakai Crossroads untuk memenangkan pertandingan dan masuk ke Elimination Chamber, menutup SmackDown hari ini. Pertandingan main event yang benar-benar kacau tapi seru. Gangguan dari Drew McIntyre nambah bumbu cerita tanpa ngerusak jalannya pertandingan. Cody Rhodes menang itu masuk akal, tapi mereka tetap jaga harga diri semua orang di sini. Jika Fatu kelihatan kayak monster, Sami Zayn kelihatan pandang menyerah, dan Drew McIntyre kelihatan makin gak waras. Itu kuncinya, gak ada yang kehilangan momentum. Ada Cody di chamber bikin taruhannya makin gede, tapi obsesi Drew buat ngerusak Cody kayaknya bakal jadi cerita yang lebih gede lagi nih, apalagi udah libatin Sami Zayn. Oke, jadi SmackDown hari ini dapat banget momentumnya, alurnya rapi dan hampir tiap segmen itu penting buat ngebangun cerita ke Elimination Chamber sama WrestleMania. Divisi ceweknya kerasa hidup banget. Di sisi cowok, ceritanya banyak fokus ke perang antar kelompok sama gangguan luar, yang mana buat hari ini sih oke, tapi jangan sampai jadi bosenin nantinya. Kelebihan utamanya, ceritanya terus maju, nggak ada yang jalan di tempat. Kelemahannya, mungkin terlalu sering pakai finish yang berantakan atau gangguan daripada menang bersih. Tapi tetap, ini episode yang penuh energi dan bikin jalan menuju chamber jadi kerasa mendesak banget buat ditonton. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were